في هذا المجمع وأحضرنا في هذا المحضر ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صفوة مضر وعلى آله وصحبه المصابيح الغرر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Insyaallah sedaya para ingkang mugi-mugi diparingi barakah dan rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Segala puja puji syukur kita panjatkan kepada Sang Pencipta kita, Sang Pemberi nikmat kepada kita, Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla, yang masih berkenan, masih berkehendak, masih menginginkan kepada kita memiliki menikmati nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, nikmat bisa berkumpul bareng di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri maulid, untuk menghadiri majelis ilmu yang mana dengan perbuatan ini seperti ini semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang terpilih. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan kajian kita membahas kitab Syarhul Ainiyah, qasidah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang disyarahkan, dijelaskan oleh murid tersayang beliau oleh Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kita membahas artilah sejarah kehidupan para aulia, para ulama, para hamba-hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas pada pertemuan yang akhir yang lampau itu Imam Hasan Al-Basri. Sekarang kita mau membahas salah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Setelah sahabat itu adalah tabi'in. Salah seorang ulama tabi'in yang istimewa pada zamannya yang bernama Muhammad bin Wasi'. Muhammad bin Wasi' disebutkan di kasidahnya, wa Muhammadun a'li bin Wasi' ibadil rahman lud bizahidil mutaganni'i. Kata Imam Haddad. Dan sekarang kita akan membahas Imam Muhammad. Yang aku maksud dengan Muhammad ini adalah anaknya Imam Wasi', Qaribur Rahman, yang beliau selalu membaca Al-Quran, selalu bermunajat kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman yaitu nama dan nama-nama Tuhan kita. Ar-Rahman, Bismillahirrahman, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lul bizahidin mutaganni'in, bertawassullah engkau kepada ulama yang sangat zuhud ini, yang sangat qanaah ini. Itu arti dari qasidahnya. Beliau adalah salah seorang ulama dari kalangan tabi'in yang sangat agung, ilmunya sangat luas, kewaliannya sangat istimewa. Masya Allah. Ya, beliau ini dikatakan oleh Imam Malik bin Dinar. Ya, Imam Malik bin Dinar ini salah seorang ulama juga mengatakan, ulama seseorang itu dibagi tiga. Seseorang dibagi tiga golongan. Ada yang Qaribur Rahman, seseorang yang bermunajat terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'annya, ibadah kepadanya dan lain sebagainya. Ada juga Qarib di dunia, mencari ilmu, membaca Al-Qur'an, menghadiri majelis taklim dan lain sebagainya. Akan tetapi niatnya bukan karena Allah, niatnya karena dunia. Alhamdulillah min dzalik. Kita jual akhirat kita demi kita mendapatkan dunia. Bagaimana? Kita sudah memiliki nikmat yang sangat agung, memiliki harta yang sangat istimewa, yaitu nikmat kita melakukan taat kepada Allah yang bisa menjadikan kita sukses di akhirat kelak. Kita jual akhirat kita dengan dunia kita. Alhamdulillah min dzalik. Jadi sebagai sejelek-jelek manusia yang telah menjual agamanya, menjual akhlaknya, meninggalkan sopan santunnya demi mendapatkan dunia. Nah, Imam Muhammad bin Wasi' bukan orang yang seperti itu. Imam Muhammad bin Wasi' termasuk Qaribur Rahman, seseorang ulama yang karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Qarib bin Muluk, seseorang yang bahasa TV-nya, bahasa medsosnya itu penjilat. Ulama ataupun orang yang mempunyai jabatan di pemerintahan, dia menginginkan harta mereka. Qarib bin Muluk penjilatnya para pejabat, penjilatnya para pemerintah. Biarin aku diajak orang,
biarin aku dimusuhi orang, pokoknya aku mendapatkan apa yang aku inginkan, yaitu apa? Dekat kepada orang-orang pemerintah yang zalim, naudzubillah min, mendapatkan uang, mendapatkan harta benda, mendapatkan pujian dari mereka. Nah, ini perlu kita tidak menginginkan ataupun tidak berangan-angan agar kita memiliki sesuatu yang tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Muhammad bin Wasi ini orang alim. Itu pernah beliau diminta untuk menjadi qadhi. Qadhi itu kayak bahasa sekarang ini itu kayak majelis hukum gitu loh. Pidana itu ya, hakimnya, ketua hakim gitu. Qadhi. Tapi akan disahkan, tapi qadhi di sini adalah syariat Islam, adalah seseorang yang mengatur semua hukum-hukum syariat, hukum-hukum masyarakat yang masuk, yang problem apapun yang ada pada mereka, yang menghukumi, mengasih hukum, vonis adalah qadhi tersebut. Jadi kalau beda sama zaman sekarang ini, yang mana syariat Islam nggak dipraktekkan. Sekarang ada ketua hukum, ketua jaksa agung, ini mereka membahas cuma kalau ada yang sesuatu yang nggak ada hubungannya sama syariat mungkin, ya zina dibiarkan, ya benar. Ada orang narkoba dibiarkan, nggak ada apa-apa dan lain sebagainya. Tapi kalau kami yang di zaman ini ketika akan syariat Allah SWT mengatur semua problem di masyarakat. Nah, Imam Muhammad bin Wasi ini alim besar. Beliau diminta untuk menjadi qadhi pada zamannya. Beliau menolak, no way, aku tidak mau menjauhi qadhi tersebut, menjauhi mandat dan jabatan tersebut. Istrinya marah-marah. Wahai suamiku, kita ini adalah orang yang miskin, orang yang bodoh kita ini fakir miskin. Kau jadilah qadhi agar kau mendapatkan jatah gaji ataupun upah dari pekerjaan ini. Kata Imam Muhammad bin Wasi mengatakan apa? Ketika dikatakan istrinya seperti itu, mengatakan apa? Kata Imam Muhammad bin Wasi, "Madum tu tarayani asbir al khalli wal bakli fala tatma'i fi hadha minni." Selama aku ridho rela makan cuka sama sayur mayur, jangan kau berharap berangan-angan aku menjadi qadhi. Selama hidupku enak, selama aku tidak minta kepada orang lain, aku mampu ya meneruskan hidupku walaupun dengan sesuatu yang sederhana mungkin. Maka janganlah kau berangan-angan wahai istriku kalau aku akan menuruti apa yang kau inginkan. Tak mungkin aku menjadi qadhi selama aku masih tidak butuh, selama aku masih harus bisa meneruskan hidupku. Ini kata betapa zuhudnya beliau. Ini menerangkan bahwasanya beliau adalah orang yang sangat zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu bukan orang yang melarat miskin, bukan. Zuhud adalah di hati seseorang tersebut tidaklah ada nilai dunia. Sudah seperti itu. Tidaklah ada di hati seseorang membanggakan dunia, mengagungkan dunia, merasa senang ketika dunia datang kepadanya. Kalau ada sifat ini di hati kita, maka kita adalah orang yang zuhud. Dan orang yang zuhud derajat banyak levelnya. Ada yang VIP, ada yang standar, ada yang lain sebagainya. Subhanallah. Nah, Imam Muhammad bin Wasi termasuk orang yang zahid kabir, orang yang sangat memiliki sifat zuhud yang sangat agung dan sangat luas. Nggak apa-apa kita mempunyai mobil 5, rumah banyak, masya Allah di mana-mana, punya villa, nggak apa-apa. Akan tapi dunia yang kita miliki jangan sampai masuk ke hati kita. Itu zuhud. Betapa banyak orang ulama, wali min auliyaillah, mereka kaya ada. Akan tetapi dunia di hati mereka tidak ada sama sekali. Mereka suka sedekah. Dia ketika datang dunia dia nggak senang. Ketika dunia hilang dari dia juga tidak sedih. Paham kan? Dia tidak sedih ketika dunia hilang darinya, dan dia tidak bahagia ketika dunia datang kepadanya. Ini sifat zuhud. Ini sifat zuhud yang begitu sedikitnya pada akhir zaman. Akan tapi walaupun kita nggak memiliki sifat yang zuhud yang sangat istimewa, apakah sehingga kita mempunyai sifat zuhud walaupun tidak banyak aham syai'? Yang penting kita mempunyai tidak cinta dunia. Jangan kita nodai diri kita, hati kita dengan cinta kepada selain Allah, selain Rasulullah, selain ilmu, selain taat, selain ibadah. Selain itu kita tinggalkan. Nggak apa-apa kita memiliki, akan tapi jangan sampai ada di hati kita. Kita kotori hati kita dengan sesuatu yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Ini beliau mengatakan termasuk kata-kata mutiara beliau apa?
Arba'un yumitnal qalba. Ada 4 perkara yang bisa mematikan, memusnahkan hati seseorang walaupun dia hidup. Betapa banyak orang hidup, jalan di jalanan, kerja, buka toko. Ya, Masya Allah sepeda naik mobil, akan tapi hakikatnya dia mati. Hakikatnya dia itu sudah meninggal. Kenapa? Walaupun jiwanya masih ada, ruhnya masih ada di tubuhnya, akan tapi hatinya sudah mati. Dengan apa? Kata Imam Muhammad bin Masih, dengan 4 perkara. Na'udzubillah. Betapa banyak orang yang sudah meninggal ditelan oleh bumi, akan tapi di sisi Allah mereka hidup. Faladhiyanna hayatan thayyibah, kata Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aku akan menghidupkan orang yang iman dan amal saleh dengan kehidupan yang baik. Ketika mereka hidup di dunia, ketika mereka hidup di barzakh, di kuburan, dan ketika mereka hidup di akhirat kelak. Dengan iman dan amal saleh kita dijadikan oleh Allah orang yang hidup walaupun kita sudah mati. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kita mengetahui ada orang hidup akan tapi dia hakikatnya sudah meninggal, dan 4 perkara bisa mematikan, meninggalkan ataupun melenyapkan mata hati kita. Yang pertama adalah al-dzambu 'alal dzambi, dosa demi dosa. Kita melakukan dosa tanpa dibarengi dengan taubat, kita melaksanakan dosa lagi. Dosa lagi, dosa lagi. Dosa lagi, dosa lagi, tanpa taubat, tanpa ada peduli, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa sedih dan lain sebagainya. Tidaklah ada seseorang yang bermaksiat kepada Allah illa kita fi qalbihi nuqtatan sauda, kecuali di hati mereka ada colekan yang berwarna hitam. Setiap dia dosa, hati warna putih. Maksiat hitam, maksiat lagi hitam lagi, sampai kalau maksiatnya banyak, nggak ada tempat lagi yang putih, maka hatinya sudah qalbun qasi, hati yang sudah keras, hati yang sudah mati. Dinasihati gak mempan, diceramai gak masuk hati, disuruh sholat jamaah di masjid rasa-rasi, fadilahnya sholat jamaah di masjid istimewa, disuruh gini, disuruh gitu dan lain sebagainya, didengarkan ataupun dijalani, akan tapi dengan tidak memakai hati yang hidup. Ini sebabnya apa? Karena maksiat yang ada di hati kita, efek samping negatif yang ada dari maksiat yang ada di hati kita tidak kita hapus dengan taubat. Dosa demi dosa bisa menjadikan hati seseorang mati. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW, kita dikasih solusi agar kita selamat dari masalah ini. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah kalian semua dimanapun kalian berada, kapanpun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atan hasanatan tamhuha. Dan barangkali ikutkanlah kalau kau melaksanakan maksiat dengan kebaikan. Kita nggak sengaja melaksanakan maksiat, semua Bani Adam itu pasti salah, pasti terjerumus kepada maksiat. Baik, kullukum khata' wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap hari kalian wahai manusia, kata Rasulullah, itu pasti melaksanakan maksiat, pasti melakukan kesalahan. Akan tetapi sebaik-baik orang yang salah dari Bani Adam adalah orang yang suka taubat kepada Allah, tidak melakukan dosa demi dosa. Makanya kata Rasulullah, kalau kita melaksanakan maksiat, kesalahan, ikutkanlah setelah itu dengan amal perbuatan yang baik. Tanpa dosa yang kau lakukan bakal hilang. Berkatnya kita melaksanakan ibadah ataupun taat setelah kita maksiat. Pernah ada cerita, Pak, salah seorang sahabat Rasulullah SAW melakukan dosa yang sangat besar. Alhamdulillah. Datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku sekarang mempunyai dosa yang sangat besar. Aku gak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, apakah dosamu lebih besar dari gunung? Iya ya Rasulullah, lebih besar dari gunung ya Rasulullah. Apakah dosamu lebih besar dari langit? Iya ya Rasulullah, dosamu lebih besar dari langit ya Rasulullah. Apakah dosamu lebih besar dari kursinya Allah? Enggak ya Rasulullah, dosamu lebih besar dari kursinya Allah. Apakah ini Rasulullah SAW itu menginginkan sahabat tersebut berharap ampunannya Allah, tapi sahabatnya gak gampang. Maksudnya Rasulullah SAW itu ada selain dosamu yang sangat besar, itu ada ampunannya Allah yang lebih besar.
Gitu maksudnya. Apakah dosamu lebih besar dari arasnya Allah? Iya ya Rasulullah. Rasulullah nggak kuat. Apakah dosamu lebih besar dari Allah? Atau gini? Apakah dosamu aku lebih besar dari Allah? Dia nggak mampu. Sudah dia pasrah. La ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah. Pengampunannya Allah lebih mulia lebih agung ketimbang kesalahanku. Wahai Rasulullah SAW, orang tersebut diperintahkan untuk wudhu dengan wudhu yang baik, sunnah-sunnah yang lengkap. Wudhulah, tawadhu di wudhuin hasan. Wudhulah engkau dengan wudhu yang baik, kemudian nanti ke masjid. Wudhu dengan wudhu yang baik sudah dilakukan, kemudian dikumandangkan sholat fardu. Kemudian Rasulullah SAW dia diperintahkan untuk menjadi makmum. Sholat di belakang Rasulullah SAW. Ketika sholat, Assalamualaikum, dilihat orang tersebut oleh Rasulullah SAW. Turun ayat sebelum Rasulullah SAW mengatakan apapun kepada orang tersebut, turun ayat. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal yang baik itu bisa menghilangkan dosa-dosa. Nah, hasanat di sini yang dimaksudkan Allah adalah sholat lima waktu. Semua amal ibadahnya sahabat tersebut ketika sudah menjadi makmum, sholat jamaah, fardu bersama Rasulullah, oleh Allah diampuni dosa. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai kita melaksanakan dosa demi dosa, karena itu bisa menjadikan hati kita hati yang korsi. Kita tobat kepada Allah, kita sedekah setelah kita bermaksiat, kita melakukan amal perbuatan yang baik setelah kita bermaksiat, insya Allah bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, waktu ketemu arafatin nisa bahadihim. Kalau sudah orang banyak ngobrol bercakap-cakap dengan perempuan bukan mahramnya. Alhamdulillah, begitu banyaknya di Indonesia yang berdiri, begitu banyaknya perbuatan ini yang dilakukan oleh manusia pada zaman ini. Bukan mahramnya, bukan istrinya, bukan putrinya, bukan budinya, buliknya, dia jauh, pegang-pegangan, goncengan. Alhamdulillah, manusia omong-omongan di Instagram, di WhatsApp, SMS-an, WhatsApp-an sama perempuan yang bukan mahramnya. Ya Allah, pacaran lillahi ta'ala. Pacaran lillahi ta'ala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada ceritanya maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat maksiat. Itu sama saja dia meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, janganlah kita beranikan diri kita untuk ngobrol, bercakap-cakapan, walaupun lewat hati. Minta maaf. Apalagi yang muda-muda, jaga iman kita, jaga Islam kita, dijaga nikmat yang paling agung. Kita nikmat yang paling agung seperti nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang SMS-an, WhatsApp sama perempuan yang bukan mahramnya, pacaran, ketemuan, naudzubillahi min dzalik, pegang-pegangan bukan mahramnya, maka hati orang tersebut bakal mati walaupun dia hidup. Alhamdulillah, tidaklah Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada laki perempuan barengan ya di tempat yang sembunyi ataupun barengan illa wasyaitanu dzalikuhuma, kecuali setan yang ketiga. Kang setunggal yang jalan, ingkang kali yang istri, pacaran, ketemuan. Yang ketiga, semacam ada orang lah. Dia bertiga. Siapa yang ketiga? Setan. Setan ngajak Bani Adam ke masuk kemana? Ke neraka. Inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja setan itu mewas-wasi, memfitnah Bani Adam agar Bani Adam menjadi temannya nanti di sa'ir, di jahanam, di neraka. Untuk bilang dari siapa manusia yang ingin menjadi temannya setan? Kotor-kotor. Keyakinan kita, iman kita yang ada di hati kita, itulah yang bisa menyelamatkan kita sehingga kita tidak berhubungan dengan perempuan yang bukan mahram kita. Ini kepingin rapi, bismillah, datang ke rumah orang tuanya, minta, dibina, insya Allah diterima kalau kita soleh, kalau kita mau bertanggung jawab, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Yang ketiga, pemulahatul ahmak, ojo kontrol dengan sebuah blog. Jangan berteman sama orang yang tidak berpendidikan. Jangan kumpul sama orang yang otaknya nggak main.
pemikirannya cetek, pemikirannya pendek, pemikirannya negatif saja. Ojo. Siapa orang yang berteman dengan siapapun yang punya sifat baik ataupun jelek, selama 40 hari pasti sifat yang ada di temannya itu bakal pindah kepada dia. Kalau kita nggak perlu kecuali kepada orang soleh, kepada orang alim, 40 hari sampai dengan alim. Punya ilmu banyak sampai kumpul seminggu, 2 minggu, sampai 3 minggu. Kumpul sama orang yang suka judi, kumpul sama orang teman yang suka pacaran. Ketika kita mengetahui teman kita ketemuan, teman kita dan lain sebagainya maksiat, setan kita mengawasi kita. Ini kita kumpul sama orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu siapa? Orang yang suka maksiat, orang yang tidak berpendidikan, orang yang tidak mempedulikan agama Islam, orang yang nyeleneh perkataannya, perilakunya, sifatnya tidak sama dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan dikocok, jangan ditemani. Ya, jadi ulama kata Rasulullah, kumpullah dulu sama para ulama agar kepada mereka pindah kita. Ya, pindah ke kita. Subhanallah, pernah ada cerita ya. Ada orang paling senang kumpulnya itu bertemannya sama sapi. Sama apa? Terus pagi, siang, sore, malam di kandang sapinya. Kalau mau disediakan sapinya dipelihara dan lain sebagainya. Sama temannya dibilang, Mas, sampai mulai awan sore beribu di kandang, pakai hati-hati loh. Sampai nanti sifatnya sampai seperti sapi. Apa sampai? Tidak ada di mana. Hari demi minggu dan sebagainya. Kemudian subhanallah, ketika ketemu dengan seseorang itu di hidung orang tersebut yang senang kumpulan sapi itu ada lalat, konten lalat, ya, ada lalat. Kemudian sama temannya dibilangin, Mas, ada lalat di hidungnya sampai. Kemudian orangnya apa yang dilakukan? Paham ya? Kalau di bahasa Jawa ini cingur gitu. Cingur itu apa cingur? Cingur itu apa? Hidung sapi. Hidungnya sapi. Coba sampai lihat sapi. Kalau di cingurnya, di hidungnya ada lalat, apa yang dilakukan? Dikelamuti, disebut, dikelamuti. Nah, kata temannya, lu sampai juga sapi tadi. Soalnya kumpulnya bisa sapi tanpa terasa sih. Ini remeh sama binatang. Apalagi kalau kumpul sama orang manusia, dikasih otak oleh Allah, nggak dipakai. Hari demi hari kumpul sama dia, pasti mulai sifat jelek ataupun sifat baik. Jadi nggak dianjurkan kita kumpul sama orang yang bodoh, orang yang berpendidikan. Kita bakal ketularan. Kata Imam Muhammad bin Wasil. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah janganlah mujalasatul mauta, janganlah kau berduduk ngobrol majelis jagongan sama orang yang sudah meninggal. Nah, apa ini maksudnya? Apakah kita nggak boleh ziarah kubur? Apakah kita nggak boleh ziarah orang tua kita yang sudah meninggal? Bukan maknanya seperti itu. Pernah ditanya, maknanya dari mauta ini apa? Wahai Muhammad bin Wasil, kata beliau, kullu ghaniyin mutrif, setiap orang kaya yang boros, orang kaya yang royalnya berlebih-lebih, menghamparkan uangnya bukan pada sesuatu yang manfaat. Tabdzir, mubadzir. Wala tubadzir tabdzir, kata Gusti Allah SWT. Janganlah kau memubadzirkan uangmu. Apa makna mubadzir? Mengeluarkannya bukan pada tempatnya, memakainya bukan pada sesuatu yang didatangkan kepada Allah. Walaupun itu mubah, tapi kita agak butuh, ngapain beli? Itu biasanya istri sampai nggak ada kelambi kata, nggak ada busana kata, berulang kafe kudu tuku abaya, beli rok, beli kudu, beli setiap bulan beli, nggak butuh sampai bu, ngapain beli banyak bu, ya beli dikasih ke laki orang lagi, seakan berdiri sampai bu. Nah, orang kaya yang membadirkan uangnya
yang sudah definisi yang sudah saya sebutkan, innal mubadziri kana ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang mubadzir itu adalah teman-temannya setan. Karena syaitan li rabbih kafur, dan setan itu kepada Tuhannya itu kufur nikmat. Orang yang punya sifatnya setan, maka dia sama-sama setan. Setan itu kufur sama nikmatnya Allah. Maka siapa orang yang mubadzir, maka dia kufur sama nikmatnya Allah. Sampai tidak ada atau kata kawin, donatur masjid, nyumbang pondok, ngasih janda yang butuh, ngasih anak yatim, bukan mubadzir itu namanya. Kalau ada orang kaya yang menghambur-hamburkan uangnya di sesuatu yang walaupun bukan maksiat tapi tidak butuh, apalagi kepada sesuatu yang haram, maka itu adalah orang yang sudah hatinya mati. Siapa orang yang bersama mereka, maka hatinya orang mati. Rasulullah jair dan pemimpin yang zalim. Banyaknya pemimpin yang zalim di sini, di Indonesia, di manapun berada, apalagi akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala ngasih ujian kepada umat manusia. Sampai mana seseorang itu memilih teman? Sampai mana mereka itu seseorang itu mengambil argumen seorang manusia? Kalau kita mengambil argumen orang yang pemimpin yang zalim, maka sama saja kita berteman sama mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kecuali pintunya milik mereka, di akhirat kecuali milik mereka. Maka kita jauhi mereka agar kita diselamatkan dari kematian hidup kita dalam hidup kita di dunia ini. Agar menjadi kita mempunyai hati yang bercahaya, hati yang hidup, hati yang hidup. Ciri-cirinya ada yang gemar beribadah, yang gemar melaksanakan taat, yang gemar melaksanakan sunnah Nabi Muhammad. Itu adalah tanda-tanda hidupnya hati seseorang. Semoga kita diberi hati yang hidup. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Ya. Ini Imam Muhammad al-Wasili ini, subhanallah, salah seorang ulama yang siapa orang yang memandangnya pasti semangat dalam beribadah. Ya. Seperti pernah ada sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapa sih walinya Allah itu? Siapa sih orang yang dicintai sama Allah itu? Siapa sih? Tanda-tandanya itu apa? Man awliya Allah, ya Rasulullah. Siapa wali-walinya Allah ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, man idza ra'aitahu dzakarta billah. Siapa orang yang kau pandang dia, kau bakal ingat kepada Allah. Subhanallah, lewat perkataannya, lewat perilakunya, lewat sifatnya, lewat jalannya, lewat makannya, lewat minumnya, lewat cara tersenyumnya, lewat sholatnya dan lain sebagainya. Kau pandang dia, kau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu walinya Allah. Itu walinya Allah. Kita harus nutup. Siapapun orang yang kita lihat itu mereka wali Allah. Enggak mungkin rugi kita. Tapi kalau kita subhan, ini papawan wali, tak mungkin yang balik. Kalaupun dia wali, orang yang soleh di sisi Allah, kita gak mendapatkan barakahnya. Kalaupun dia bukan wali, bukan alim, kita gak mendapatkan barakahnya. Apalagi kalau dia orang alim. Apalagi kalau dia seorang wali, kita subhan sama dia. Untuk bilang kita, subhanallah, jadi penting ya. Kita setiap melihat seseorang, kita husnuzan, merasa bahagia kepada mereka, maksudnya dia mereka semua ini ada dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Muhammad bin Wasil, apabila pernah ada orang mengatakan kalau ba'dhum kuntu idza wajadtu fi qalbi kaswah, kalau aku sudah mendapatkan di hatiku itu kekerasan, malas ibadah, malas baca Quran, malas ini dan lain sebagainya, nazartu ila Muhammad bin Wasil, aku memandang wajahnya Imam Muhammad bin Wasil, sehingga imanku bertambah, semangat beribadah, semangat melaksanakan sunnah Nabi Muhammad. Berkatnya apa? Mandang wajahnya orang soleh. Selain ini Pak, ada sesuatu yang lebih kita butuhkan, yaitu bagaimana caranya orang soleh, orang alim, orang wali mandang kepada kita, dilihat kita, diperhatikan kita, walaupun dengan mata kepala mereka. Kata salah seorang ulama Abdul Hadi As-Sudi mengatakan, wa nadratun minhum in sahhat ala ahadin bi aini uddin bi idznillah tuhihi. Dan pandangan orang yang soleh, kalau memandang dengan pandangan yang senang dan bahagia dan suka kepada seseorang, maka dengan izin Allah hati seseorang akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dengan pandangannya orang soleh. Makanya kalau sampai lihat orang soleh, para habaib, para kiai, orang yang alim, apalagi anak alim, orang wali, masyhur masya Allah, datang nih, semangat, insya Allah minta doa, minta bacakan dipegangkan dadanya, barokah mereka, dilihat kita oleh mereka. Allah selalu memandang mereka, mereka memandang kita, kita mendapatkan pandangan Allah lewat pandangan mereka. Dapat barokah Allah lewat mereka. Kita datangi rumahnya, kita ziarahi, kita sanjung, kita agungkan mereka. Kita bakal diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, seperti apa yang telah terjadi oleh seseorang yang telah memandang Imam Muhammad bin Wasir. Masya Allah, ini yang kita butuhkan. Kita hidup di dunia, kita selalu semangat dalam beribadah kepada Allah agar termasuk orang yang sukses di dunia dan akhirat. Bahwa sokoh bisuhdi wal qanaah yang haddad memberi sifat kepada Imam Muhammad bin Wasir dengan sifat zuhud. Semoga dengan berkatnya kita membaca manaqib beliau, kita diberi sifat zuhud. Amin. Dan beliau adalah qanaah. Apa qanaah? Qanaah itu adalah ar-ridha bil yasir, ridha bil mawjud, wa adam takalluf bil mabud. Kita ridha, rela, pasrah, senang, legowo dengan apa yang ada. Kita mensyukuri apa yang ada di rumah kita. Makan sego bae alhamdulillah, sego biwa asin alhamdulillah, sego sama nasi sama daun apa jangan kira alhamdulillah, nasi sama garam alhamdulillah. Betapa banyak orang tidak bisa makan lewat mulutnya, betapa banyak orang tidak bisa makan ya, butuh uang minta-minta di jalanan, orang sing dicetawai, orang sing kate badut teletubbies, ada yang pakai topeng karena malu. La ilaha illallah. Kita diberi nikmat oleh Allah bisa makan. Alangkah baiknya, alangkah sopannya kita kepada Allah kalau kita qanaah, ridho, syukur lebih-lebih kepada Allah SWT dengan apa yang diberi kepada Allah SWT. Wa adam takalluf bil mabud. Kita enggak memaksakan sesuatu yang tidak ada. Kita enggak marah kalau enggak dimasakkan apa yang kita inginkan. Kita enggak memaksakan sesuatu yang tidak ada di rumah kita. Harus beli sekarang. Saya tidak mau makan nasi ini, harus makan nasi sekian-sekian. Harus ada. Nah, ini tidak qanaah. Tidak qanaah. Enggak ridho, ya. Maka dia tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia kaya, walaupun dia mapan hidupnya, akan tapi tidak memiliki sifat syukur kepada Allah, maka akan mungkin juga kasih barokah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mungkin saja akan diambil ya syukurnya apa nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat qanaah, karena sifat syukur itu adalah bisa mendatangkan sesuatu yang tidak ada dan bisa meletakkan, melanggengkan sesuatu yang sudah ada sama kita, yang ada sama kita. Jika kita syukur tetap ada, malah ditambah oleh Allah. Dan dengan sifat syukur kita, sesuatu yang tidak kita miliki bakal diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang apa Allah kepada kita? Cuma begitu baik, begitu kurangnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Inilah sedikit dari kisah Al-Imam Muhammad bin Wasir. Dia adalah salah seorang ulama yang sangat berat, orang yang sangat alim, abid, suka ibadah, orang yang sangat suka mengaji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alim dia termasuk orang yang muhaditsin, orang yang ahli hadis. Ya, termasuk gurunya Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Termasuk gurunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi syaratnya itu sangat tinggi. Salah seorang tabi'in yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umurnya panjang. Pengakuan disebutkan di sini dia 75. Kira Allah alam. Masa 75. Yang disebutkan di sini. Semoga kita berbarokah beliau. Semoga kita diberikan manaqib beliau, fadilah beliau. Kita diberi syafaat oleh beliau berkatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi kita sifat-sifat yang ada di beliau dan dikumpulkan kita bersama beliau, bersama para sahabat, para tabi'in, para nabi, siddiqin, syuhada, shalihin, wa sallallahu alaihi wa dari kafatul minallah wa kafa billahi alimah. Subhanallah. Tadi sore Gunung Semeru patung ya. Subhanallah. Ini suatu peringatan buat kita ya. Alhamdulillah, seperti kita syukur kepada Allah, dusun kita diberi selamat, kita juga sedih karena teman kita, saudara kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedih karena mereka ditimpa musibah, dan kita syukur karena kita masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa pentingnya
doa sampai doa ya sampai panjatkan kepada Allah untuk mereka. Penting sekali Pak, mereka butuh itu Pak. Mereka butuh itu. Allahumma salimna wal muslimin, Allahumma tuf bil muslimin. Ya Allah, selamatkanlah mereka, lindungilah rumah mereka ya Allah. Hilangkanlah semua bala malapetaka dan bencana ini ya Allah. Kalaupun ini nggak mungkin turun kecuali dengan dosa maksiat, buminya penduduk buminya Allah ini ya Allah, maka berilah kita dan semua mereka itu taubat sehingga Engkau mengangkat bala ini ya Allah. Kita doa seperti itu. Begitu juga Pak, kalau musim ini kan sekarang musim hujan Pak. Kalau pas hujan itu dua, ada hujan yang nikmat, ada juga hujan yang nikmat. Hujan yang bencana, kekerasan, banjir. Ini benar. Apa kemarin itu di malam banjir. Ini bukan hujan, Allah yang memberi bencana tadi. Tapi kalau di Singosari alhamdulillah insya Allah hujannya nih nikmat. Nah kalau hujannya lebat Pak, sampai disunahkan doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Hujan yang sangat lebat, yang sangat takut, doa dengan dua kalimat saja. Allahumma hawalaina wala alaina. Insyaallah apa nih? Monggo sarang-sarang. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Itu doa yang disunahkan, dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita kalau kita tertimpa dengan hujan yang sangat lebat, agar hujan tersebut dengan berkat doa Nabi Muhammad menjadi doa yang nikmat. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya, tidak ada bencana dari Allah kecuali sebab maksiat, dan tidaklah diangkat bencana tersebut kecuali dengan taubat. Semoga kita diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua yang hadir, tapi khususnya Mas Masjid Al-Kautsar, semoga diberi istiqomah, semoga diberi semangat terus menambah hari demi hari. Berkurangnya umur akan tetapi semangat kita beribadah kepada Allah, menghidupkan majelis ilmu tambah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarika Allah wa alaiha wa anta khairul warithin. Ala kasyafin alim al-awsat tuhyi qulubal hayyul asjana. Wallahu qad athna alayka ma yusharu minna aw yakunu thana. لكن حب الرصاص كالتعالي من صحبة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا لواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. اسلكنا بنهج طه المصطفى ثبت على كلام الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا وكفه في كل حال حملنا وعباد من ولى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق والطالب والأوصال والحاضرين وساعيا في جمعنا. بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة الله في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح ركبنا يا رب واجمعنا وحبابا لنا
الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين الفاتحة.